Kesulitannya tuh justru pertama kali buat gue ninggalin maskulinismenya itu tadi kan, society-nya nih menuntut cowok tuh harus kerja, harus ini segala macam. Nama saya Ragil Marzuki, usia saya 51 tahun. Saya adalah sebagai working dad, jadi masih beraktivitas ke kantor sebagai karyawan swasta. Halo, saya Baga, 32 tahun, saya fotojurnalis. Saya memilih untuk menjadi stay at home dad karena saya dari dulu pengen punya anak dan nggak pengen jauh-jauh dari anak gue sendiri. Halo, nama saya Armando Mamangke, usia 25 tahun, pekerjaan produser. Saya pernah menjadi stay at home dad karena keadaan. Menurut kalian, dalam rumah tangga, laki-laki itu harus menjadi pihak yang memberi nafkah. Gimana? Wajib sih, harus. Harus. Tapi nggak melulu harus laki-laki aja. Harus ada yang mencari nafkah, iya. Harus laki-laki itu kayak enggak juga sih. Kayak. Ya kalau orang bilang sih kita nikah itu kan berkeluarga, ya ada harus yang menafkahi lah ya. Iya. Kalau secara agama ya saya tahu sih, mungkin umuran zaman om gini mah emang orang bilang kayak nafkahin laki. Cuma kan bukan berarti harus lakinya saja. Jadi kalau emang si istri pasangannya juga punya nafkah ya alhamdulillah sih kalau menurut om sih. Kayaknya sih nggak apa-apa. Masalah sebenarnya kesepakatannya aja sih gimana kalau gua sih ya, maksudnya ya sepakat aja gitu, siapa yang tinggal dibagi. Pembagian peran aja sih sebetulnya itu. Iya. Nafkah kan lahir batin, kalau nggak bisa yang kasih uang kasih batin dulu. Betul, kan? betul. Yang satu bagian nafkah lahir, satu bagian nafkah batin. Mungkin sih oke-oke aja kali ya kalau menurut om sih. Iya sih kayak. Menurut kalian nih, suami dan istri memiliki peran yang masing-masing, atau sebenarnya itu fluid aja, fleksibel aja? Pembagian peran itu kan kalau gue sih sebenarnya kesepakatan gitu ya. Mungkin ada beberapa, misalnya kayak tadi om bilang dari agama gitu mungkin ada yang lebih saklek gitu. Cuman itu kan akhirnya kan jadi ya konstruksi sosial aja kayak tadi gitu. Si ini kalau suami cari nafkah gini-gini, atau kalau di agama begitu. Cuman nggak tahu, gue nggak terlalu bakat beragama kali ya. Jadi belum apalagi. Kalau udah tua tuh biasanya lebih butuh pegangan gitu. Iya, betul. Jadi menurut gue sih, apalagi tadi tuh gue sepakat banget ya namanya sama istri sendiri, pasangan sendiri gitu harusnya bisa lebih negosiasinya tuh bisa lebih santai gitu, negosiasinya bisa lebih fluid tadi itu. Waktu itu sih gue karena memang keadaan yang memang keadaannya waktu itu jadi stay at home dad gitu, yang belum ada pekerjaan kantor gitu. Pekerjaan waktu itu cuma menjalani hobi aja supaya tetap hidup aja gitu, nggak yang bengong aja di rumah gitu. Cuman ya dari segi finansial sih pasti berat ya. Cuman terpenting pada waktu itu sih yang ambil adalah ini saat-saat bonding sama anak yang baru lahir, sama keluarga. Banyak gitu. waktu ya. Banyak waktu, sebenarnya diambil positifnya aja sih. Gitu. Tapi ya keinginan untuk keluar kerja gitu pasti ada gitu. Kalau kesulitan sih justru kalau yang teknikal kayak tadi nyapu gini-gini, maksudnya teknisnya sih gue nggak terlalu sulit. Dulu pertama kali gue jadi stay at home dad tuh justru karena pilihan. Jadi ini kebalikannya Juni malah. Dari dulu gue pengen banget punya anak, gue nggak pengen nikah sulit, tapi karena kalau mau punya anak harus nikah, jadi nikah. Pas punya anak gue emang pengen resign, pengen ngurus anak gitu, karena gue dulu pengen punya anak. Kesulitannya tuh justru pertama kali buat gue ninggalin maskulinismenya itu tadi kan, society-nya nih menuntut cowok tuh harus kerja, harus ini segala macam. Belum tanyain orang, lo kalau apa suaminya yang di rumah kok istrinya yang kerja yang gitu. Justru pertama tuh kesulitannya tuh buat gue lepas dari itunya, dari stigma konstruksi sosialnya segala macam itu sih. Cuman lama-lama ya sama lah namanya, ya udah demi anak, kayak demi anak sama demi anak. Kerja demi anak gitu. Gue juga waktu di rumah juga gue pengen anak gue di awal-awal dia tumbuh gitu masih balita, gue pengennya dia dekat sama gue gitu. Kebetulan istri juga nggak terlalu betah di rumah, pengennya kerja ngantor, jadi klop gitu, ya udah lu berarti lo kerja, gue di rumah gitu. Lebih enak mana? Kerja kantor atau di rumah? Di rumah sih kayak, tapi bosan juga sih kadang-kadang di rumah. Kalau sang gue agak mewah sih sebenarnya, sang gue bisa milih apakah mau WFH, from home di rumah atau ngantor bisa.
dua-duanya sih menurut gue pasti ada jenuhnya gitu ya di kantor ya, kadang-kadang jenuh bolak-balik kantor ya, apalagi Jakarta nggak Macet. manusiawi gini macetnya. Di rumah juga kadang-kadang lo nggak ketemu orang, maksudnya kan lo butuh interaksi sama orang juga, ya ada plus minusnya sih kayaknya. Ya, kalau di rumah bisa kerja, kalau mungkin ya lihat aja uangnya gedean mana. Kalau di rumah gede, enak apa lagi tuh, positif banget di rumah. Intinya kan Lebih rasional. ya waktu kita bisa ngatur sendiri ya. Saya belum ada pengalaman kerja di rumah sih, cuman secara selama sampai sekarang ini belum pernah. Cuman memang jadi orang kantoran dulu ya. Cuma kan lihat-lihat teman, apalagi generasi sekarang kayaknya kan anak-anak muda ini udah lebih cara kita kerja kan mau dapat income. Nah, kayaknya dapat income-nya ada banyak cara dengan teknologi segala macam ya. Jadi sebenarnya kalau ngeliat ada ngiri juga ya. Kebetulan kita pernah dulu waktu saya kerja masih anak-anak kecil, saya di luar kota, jadi yang which is kota kecil, jadi juga itu banyak waktu. Jadi bener banget tuh tadi masalah waktu, kita ada momen-momen yang, karena kalau anak udah mulai SMP udah pasti ngilang, nanti pada ngerasain deh. Udah mulai SMP tuh anak-anak udah mulai sibuk masing-masing. Jadi memang mungkin sampai TK SD tuh udah paling mantep tuh kalau mau main sama anak. Jadi kita banyak waktu sih gitu. Jadi kalau memang pengen aja, kalau saya dikasih tawaran bisa di rumah kerja ya saya pilih di rumah, otomatis nggak kena macet ya kan. Kita mau ngatur mandinya kapan sambil nggak usah mandi bisa sampai siang kan. Pokoknya iya, orang kan nggak ada yang tahu kita belum mandi kan. Pokoknya kerjaan sih jalan kalau saya sih gitu. Kalau gue sih tergantung kebutuhan ya. Mungkin pekerjaan gue diharuskan beberapa kali ketemu orang atau yang meeting, yang grouping gitu. Tapi ada juga waktunya kalau yang bisa untuk dikerjain sendiri di rumah tanpa harus ketemu orang, itu saya kan memilih untuk di rumah aja sih. Iya. Tapi kalau emang harus keluar, ya keluar gitu. Itu pertimbangannya karena jauh, macet. Iya. Terus ya kalau di rumah juga bisa main sama anak, bisa ngeliat lah gitu. Apakah peran kalian sebagai working dad atau stay at home dad dipengaruhi oleh budaya kalian selama ini bahwa Kalau dari keluarga besar sih alhamdulillah nggak ada ya, maksudnya mungkin keluarga besar gue tuh termasuk yang lumayan progresif gitu, maksudnya sebetulnya nggak ada itu. Kalau dari lingkungan segala macam ya itu kadang-kadang ada, tapi lebih ke cuman ya sebenarnya kayak bercandaan gitu-gitu segala macam. Gue nggak pernah dapet yang beneran kayak dengar omongan orang gitu-gitu, sebetulnya nggak pernah sih. Tapi apakah keputusan itu dipengaruhi tadi budaya, konstruksi sosial? Pasti. Generasi gue tuh juga termasuk yang generasi yang sudah tidak terlalu mensakralkan pernikahan gitu. Maksudnya pernikahan tuh jadi nggak sesakral dulu. Termasuk itu konstruksi sosial turunannya, itu tadi pembagian peran itu juga jadi itu lebih cair lagi gitu, lebih ini segala macam. Jadi sebetulnya tantangannya juga kalau orang dulu angkatan om gitu mungkin tekanannya juga lebih gede kali om ya. Di rumah segala macam gitu-gitu, cowok kok di rumah, mungkin tekanannya juga gue bisa ngebayangin lebih gede sih. Kalau generasi gue tuh sebetulnya yang gue paling nggak di bubble gue ya, di teman-teman gue udah nggak terlalu gede itu, justru malah ya itu tadi karena juga kerja di kantor itu jadi lebih nggak relevan, toh sekarang ada teknologi bisa kerja di rumah gini-gini. Banyak sih generasi gue, teman-teman gue yang lebih milih jadi bapak muda, orang tua muda, terus milih di rumah tuh lumayan banyak, dan pasti itu terpengaruh sama tadi sosial konstruknya itu. Karena sudah memungkinkan ya untuk dan sudah bisa memungkinkan begitu ya. dan sudah memungkinkan itu tadi teknologinya, value-nya segala macam udah mulai geser gitu-gitu sih. Tapi mungkin ada beberapa perusahaan-perusahaan yang masih belum menggunakan cara itu. Itu yang kayak kasiannya sih di situ sih. Kayak sang perusahaan juga ada kan yang kalau cuti lahir ibunya dapat 6 bulan, cuti melahirkan bapaknya juga dapat cuti melahirkan sebulan 2 bulan gitu. Jadi emang lebih memungkinkan juga dari sebelah situ. Kalau selama mikirin sosial pasti akan ada terus sih rasanya ya nanti, cuman memang berubah terus kan, sosial berubah by teknologi, by segala macam. Jadi cuma kalau kebetulan saya masih punya orang tua, ada ibu udah sangat tua banget dan masih sehat gitu, jadi dia juga kadang-kadang nanya ke saya, kok si ini kok nggak ngantor sih Gil. Jadi dia taunya cuman orang kerja tuh ininya ngantor. Cuman di zaman saya karena juga udah termasuk yang usia segini masih ngikutin yang anak-anak muda, saya sih udah nggak ngaruh, karena saya tahu mereka ini juga pasti ada dengan cara lain ada positif income. Jadi saya rasa sih udah nggak terlalu, mungkin generasi yang sebelum lagi lah ya. Kalau yang sekarang mungkin yang orang tua itu udah lebih
lebih udah paham lah, ada teknologi yang bisa menghasilkan sesuatu. Kita lihat misalnya contoh lah para di YouTuber ya kan, dengan online kok orang kadang-kadang bisa, jadi income-nya segini dibilang kan kalau didengar-dengar aja, cuman berarti ya itu mereka kan making money tanpa harus ke kantor gitu. Jadi udah banyak yang tahu lah mungkin di generasi saya kayaknya sih. Ketakutan terbesar kalian sebagai seorang ayah. Nah lo banyak. Anaknya nonton. Yang lebih lama dulu kali pengalamannya. Oke, yang lebih lama ketakutan sebagai seorang ayah mungkin ya karena nanti juga kita kan hidup nih belajar ya, proses pembelajaran. Jadi orang tua, jadi bapak, jadi suami terhadap istri dan orang tua terhadap anak-anak juga itu proses pembelajaran. Jadi kalau dibicara takut, justru sebenarnya makin ke sini itu udah hilang rasa takutnya. Jadi saya boleh bilang nih mungkin pesan juga buat yang muda-muda nih. Jadi memang khawatir banyak segala macam. Tadi anaknya satu takut tambah aja udah. Katanya kan banyak anak banyak rezeki. Jadi saya rasa sebenarnya justru makin kesini makin kita tua jadi udah hilang rasa takutnya. Justru kita karena semakin punya kepercayaan diri kita. Jadi buktinya bahwa kita dulu anak kita bisa udah bayi ini udah bisa sampai SD atau TK dulu ya. Ini udah bisa ke SMP, ke SMA. Jadi saya pribadi sih makin yakin. Jadi kalau ditanya takutnya apa, sekarang saya udah nggak ada takutnya. Jadi justru saya tinggal menyelesaikan tugas saya, anak selesai sekolah, dia mau kalau berkeluarga. Jadi sih kalau ditanya rasa takut, saya nggak ada takut. Makin berdamai sama diri sendiri. Benar, kayaknya ya itulah bahasa yang tepat. Jadi kita makin confidence, jadi santai aja. Hidup makin kita justru udah cooling down. Dulu waktu masih muda-muda semua dipikirin kan, segala macam. Sekarang udah kesininya ya nanti ngerasain aja soalnya. Ketakutan gue tuh ya gue nggak bisa jadi nanti karena gue punya bapak gue tuh role model gitu. Jadi gue takutnya nanti gue nggak bisa jadi role model buat anak gue gitu. Karena gue dulu merasa pernah gagal jadi anak gitu ya. Itu tadi gue nggak kuliah gue nggak lulus segala macem. Gondrong, tatoan, tinggal nyopetnya aja. Gondrong doang. Gondrong doang nggak nyopet. Jadi gue punya ketakutan karena ya gue dulu pernah merasa gagal jadi anak, nggak pengen gagal jadi bapak, nggak pengen gagal jadi ayah. Jadi ketakutannya memang cuman di situ aja gitu. Makanya tadi berhubungan juga sama nggak mau nambah dulu tuh kayak ini satu aja tuh kecemasan gitu masih beneran masih itu banget gitu. Kayak kalau nambah lagi ada beban satu lagi yang begitu tuh mental state gue kayak belum bisa cope sama itu deh gitu. Sama sih sebenarnya persis sama lu sih ya, ketakutan kita yang anaknya masih kecil masih terlalu banyak gitu ya di depan. Takut nggak bisa menyekolahkan dia, takut dia nggak, impiannya kan pasti anak lebih besar daripada kita gitu, orang tuanya gitu. Takut nggak bisa sampai di situ. Cuman balik lagi Om ya, kayak Om bilang itu semua akan berjalan pasti baik-baik saja sih seharusnya ya, karena kan udah ada yang ngatur semua. Jadi ketakutan itu pasti ada, cuman akhirnya ya emosi kitanya yang sama di atas, sama sekitar betul. Itu yang membangun semua sih. Kalau misalnya anak kalian LGBT, seperti apa sih reaksi kalian? Gue punya saudara juga yang LGBT, sepupu deket gitu. Awal-awal ya sebenarnya sampai di Indonesia sampai kapanpun kayaknya akan sulit nih soal hal itu ya. Cuman kan keluarga kita juga nggak bisa untuk musuhin dia gitu. Apalagi anak ya. Mana ya? Nggak tahu sih, belum tahu. Cuma yang bisa dilakukan sekarang adalah ini ya, ngajarin yang benar, ngajarin yang nggak tahu sih, belum kebayang. Nanti bisa kembali ke situ. Boleh dipancing dulu. Kalau gue nggak masalah sih, maksud gue itu tadi ya nanti pasti gue juga akan ngajarin dia gitu ya. Ada value-value yang menurut gue boleh sebaiknya dijadikan pegangan gitu kan. Itu tadi misalnya jadi orang baik, jangan ini jangan itu segala macam kayak tadilah, nakal boleh, jahat jangan. Menurut gue LGBT itu nggak ada hubungannya sama value yang pengen gue tanemin ke dia sih gitu. Sesederhana itu juga. Gimana kalau LGBT nggak apa-apa, kenapa nggak apa-apa ya, karena menurut gue itu nggak ada hubungannya sama value yang pengen gue tanemin sama dia gitu. Mungkin nanti ada orang yang menurut dia LGBT itu bertentangan sama value yang dia pegang, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan balik lagi si anak juga mungkin nanti bisa punya value sendiri yang beda sama orang tuanya gitu. Kalau gue sih nggak masalah sih. Ya bagus, bener, komennya sih bagus. Cuman saya sih kalau pribadi nggak, kalau dapat ada news kata ternyata tahu ya, realize bahwa anak
anak kami tuh ada yang LGBT ya pasti ya shock juga. Cuman memang kalau tadi benar Mas Baga bilang itu kan ya LGBT nggak tahu ada macam-macam juga penyebabnya kan ya. Ada yang memang mungkin yang orang bilang bawaan, toto dia tengah jalan tadinya normal aja kayak sangar-sangar, toto ada masalah apa berubah total gitu ya. Jadi itu kan bisa terjadi di anak saya juga walaupun udah hampir remaja semua nih kan. Jadi kan saya nggak tahu di belakang gimana. Kalau sampai kejadian gitu ya jawabannya mungkin saya sama sama Armando, saya belum bisa jawab sekarang. Jadi mudah-mudahan aja nggak kejadian. Cuman kalau jawabnya sih, cuma saya setuju sama bener banget karena tadi balik ke value orang LGBT juga belum tentu orang jahat juga. Jadi dia punya sesuatu yang menyebabkan dia begitu pasti ada alasan. Ya itu memang masalah di sosial mungkin di Indonesia masih susah. Kalau saya pribadi saya juga nggak suka lihat LGBT, cuman saya tidak pernah membenci. Jadi saya nggak sukanya, cuman ya itu kan juga bukan salah dia. Jadi saya belum bisa komen sih kalau sampai kejadian di anak saya. Ya paling tambahannya tadi yang Juni bilang, maksudnya emang di sini di Indonesia gitu maksudnya situasinya akan lebih sulit buat dia gitu ya. Tapi itu kalau buat gue sih menurut gue itu justru kayak jadi tanggung jawab gue buat ngingetin dia gitu bahwa ya itu tadi kalau lo tahu apa yang lo mau berarti lo tahu konsekuensinya segala macam gini-gini. Ya gue sih sebagai orang tua bisa membackup dengan apa yang gue bisa gitu. Itu aja sih, yang penting tahu konsekuensinya gini-gini. Nanti hidup lu mungkin akan lebih sulit, bisa jadi juga nggak lebih sulit gitu, bisa lebih sulit bisa nggak segala macam. Itu sih paling tambahannya, tahu situasinya di sini kayak gitu. Tapi kalau apakah masalah apa enggak sih, gue nggak masalah. Susah tuh pertanyaan. Kalau gue coba telisik dari saudara gue ini, sepupu itu. Ya sepupu ini, emang ada beberapa faktor ya, kayak mungkin emang dia ada dalam gen atau faktor masa lalunya, perjalanan hidupnya gitu yang membentuk dia sampai jadi jadi begitu. Gitu. Nah, perdebatan yang belum selesai sih. Perdebatan yang belum ada selesai, jawabannya. Belum gitu ada ya. jawabannya. Cuman ya, gue sangat memegang yang perjalanan masa lalu nih, gitu. Karena ini perjalanan itu membentuk dia jadi pribadi yang kayak gimana gitu. Ya itu sih yang Dianya sendiri realize nggak? Dia tahu nggak kira-kira? Iya. Dia tahu ya? Iya, dia tahu. Udah open gitu, Udah open gitu ya. Gue akan lebih kaget kalau tahu anak gue tahu kan gitu, maksudnya dia bilang gue gay gitu kan. Maksudnya kalau tahu kan ya lo bisa kebacok gitu, kalau gay kan ya udahlah gitu, asal lo nggak jahat sama orang, asal lo nggak ini segala macam. Itu aja sih. Ya maksudnya nggak cuman buat cowok sih ya, maksudnya ini gue juga mau membela perempuan gitu. Kadang pekerjaan domestik, pekerjaan rumah tangga tuh dianggap lebih cewek dan dianggap lebih mudah dari kerja cari nafkah misalnya. Kayak kalau lo ngantor cari nafkah itu kayak itu lebih mudah daripada daripada lo ngurus rumah gitu. Dulu pengalaman gue awal-awal dulu dengan heroiknya gue gue ngurus rumah ya. Heroik banget tuh dulu. 3 bulan pertama tuh gue hampir gila gitu. Maksudnya tuh ngurus rumah tuh selain capek secara fisik, itu mental tuh juga, maksudnya gue beneran gue jadi salut sama ibu-ibu rumah tangga gitu ya, dan mungkin bapak-bapak yang ngurus juga gitu. Karena itu bukan pekerjaan mudah gitu. Makanya gue nggak heran kalau misalnya ibu rumah tangga banyak yang baby blues, banyak yang stres, banyak ini, karena itu beneran bukan lo bye-bye deh sama ibu lo pada deh atau sama bapak lo yang ngurus lo di rumah. Itu tuh pekerjaan yang sangat sulit secara fisik dan mental. Nggak ada bayarannya, gratis, nggak ada tanda jasanya, nggak ada pengakuannya, nggak ada ininya, nggak ada hampir nggak ada, bisa dibilang hampir nggak ada apresiasinya gini-gini. Jadi ya memang jangan dianggap gampang aja sih kalau menurut gue, karena itu pekerjaan hampir nggak mungkin menurut gue. Apa sih definisi menjadi manusia menurut kalian? Definisi simpelnya itu manusia itu adalah dimana dia sudah menjadi manusia kalau dia sudah memanusiakan manusia lain. Itu definisi paling simpel dan paling to the point. Karena saya orang Manado dan memang slogannya itu si Tauti Mautu Mautu gitu. Oh, ada slogan di Manado-nya? Iya, itu kalau misalkan nyampe Bandara Manado tuh yang pertama dilihat itu tulisannya itu si Tauti Mautu Mautu. Manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Dan mungkin artiannya kalau simple, teman lagi sedih ya kita bantu, terus ada yang lagi kelaparan kita kasih makan, ada yang lagi haus kita kasih minum. Ya, bagaimana manusia lah.
Ya memanusiakan manusia ya maksudnya. Ya manusia tuh ada 7 miliar ya di sini di dunia ini ada 7 miliar, jadi kalau ngerasa paling benar sendiri itu kemungkinan kecil banget ya lo benar gitu, padahal nggak mungkin juga gitu karena ya banyak banget gitu. Yang penting sih bisa, maksudnya memanusiakan manusia kan berarti lo sadar bahwa tempat ya buminya cuma satu, harus lo bagi bareng-bareng, gimana caranya lo koeksis, gimana caranya lo bisa hidup sama-sama dan nggak jahat sama orang gitu, nggak nyakitin orang. Semua juga nanti mati ya, maksud gue gitu. Nggak mungkin ada yang nggak tua sih. Kalau saya sih menjadi manusia, maksudnya pokoknya kita harus sadar bahwa ini kita yang pencipta kita cuma ada satu. Jadi itu mungkin yang bikin kita adalah seragam, mau di dunia Afrika sana, Amerika, Indonesia. Jadi kita tuh yang satu pencipta ya. Jadi itu yang sebenarnya yang menjadikan kita adalah sebagai manusia. Kalau masalah nanti juga yang memanusiakan orang itu otomatis pasti ya bener banget, karena ya kita sama-sama pencipta cuma satu aja sih. Ya, Jadi kalau ngagain orang kan betul ngagain. iya, Hablum minallah. betul. Yang ngargain siapa yang nyiptain kita sebagai manusia. Jadi itu menjadi manusia yang seutuhnya. Kira-kira itu. Hai semuanya, gue Katlea dari Menjadi Manusia. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, serta dinyalain lonceng notifikasinya supaya tahu kalau ada update terbaru dari Menjadi Manusia. Dan ingat, di-share ya ke teman-temannya supaya manfaat dari video ini sampai ke semuanya.